Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Sudah terbentuk 9.835 Kopdes. Satu koperasi 5 miliar. Pangan ini kita melibatkan juga desa-desa. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Kembali hari ini kita cakap-cakap santai dulu seperti biasa, cakap-cakap politik tapi nggak serius-serius sekali nih. Kita nggak boleh serius-serius lah. Udah berat banyak masalah ini. Serius ini susah kita. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Sersat. Selamat datang Bang Daud Ginting. Juga selamat datang ini Kang Edi. Oh bukan. Iya. Apa namanya ini? Ini memang lagi apanya? Kan apa namanya? Lagi viral, KDM kan lagi rame. KDM. Ini biar macam betul. Enggak maksudnya. Bukan dia. Ada orang Jawa Barat. Dia kan Sunda apa? Wiwitan. Sunda Wiwitan. Kalau kita Cililita. Dia kan ini itu bisa dipanjangkan. Apa itu? Karodeni Melayu. Karodeni Melayu. Anak Medan rupanya. Kira tadi ada kakak kita dari Jawa Barat rupanya. Emang apa juga lah. Lagi agak nggak enak badan. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang my body is not very delicious gitu. Makanya apa? My body is not very delicious. Jadi lumayan lah hangatkan ini kan. Oke, selamat datang Bang Sep. Ya, oke. Terima kasih. Kamu Letra. Oke Bang, hari ini kita cakap-cakap apa nih Bang? Biar agak santai tapi serius Bang. Enaknya kita ngomongin desa ini Bang. Kenapa desa? Ini kan setiap pemerintahan ini kan Bang, baik pemerintahan yang lalu maupun pemerintahan yang hari ini, pemerintahan lalu 2 periode Pak Jokowi, ini kan fokusnya ke desa ini kan agak lebih besar. Kalau kemarin digembar-gemborkan biaya pembangunan desa kan, anggaran desa, setiap desa dapat anggaran sekian miliar rupiah. Nah ini kalau pemerintahan Prabowo hari ini ada juga ini jargonnya di desa. Jadi kayak macam-macam mau nih kan desa maupun kota nih kan. Kota. Ini namanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Ini kan operasi kita ekonomi. Biar Daud perlu cerita aspek ekonomi ini kayaknya. Bung Daud kan itu. Walaupun kata Kristianto Wibisono dalam pertemuan almarhum dia. Dulu dia nulis sudah lama sih tahun 80-an. Itu dalam berbagai pertemuan IC apa Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Satu pun nggak ada yang bahas ekonomi terkait koperasi. Itu kata Kristianto Wibisono. Tanya kita mengutip itu aja, enaknya kan gitu kita mengutip, menyampaikan apa di omongan orang. Tapi kenapa kita kutip? Karena itu benar. Sama itu Bung Daud sebagai ekonom itu kan ada 80.000 lebih target desa se-Indonesia. Tepatnya itu Bang ada 83.970 desa dan kelurahan se-Indonesia. Ini Pak Prabowo bilang akan membentuk Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. KMP juga singkat. KMP juga. Koalisi Merah Putih Bang. KMP juga. Memang nggak jauh-jauh dari situ. Tetap dalam on the track dia kan. Harus senapas dia kan Bang. 83.971 desa Bang akan dibentuk Koperasi Merah Putih. Infonya ini Bang, ini ada info dari Ketua Satgas ini, Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Satgas Cakra Buana kan? Bukan. Ini Ketua Satgas Percepatan. Ketua Satgasnya Pak, yang kebetulan Pak Menko juga, Zulkifli Hasan bilang sampai hari ini sudah ada 5.200 yang terbentuk. Yang paling banyak bentuk ini Jawa Timur Bang, 1.100 dari total 5.000. Terus aku mau tahu sedikit, malah ada info aku dengar ada di beberapa daerah kan untuk tahap awal ini dipaksa harus segera 50 per kabupaten kota ya, 50 KMP, 50 koperasi desa setiap kabupaten kota. Iya, coba dengar, tapi tak benar nggak tahu ya itu info. Berarti betul ini Ketua Satgas Percepatannya bekerja Bang kalau itu Bang. Macam betul lah. Macam betul. Bang ini kita cakap koperasi ini Bang. Ini koperasi ini ada tanggung jawabnya nih Bang.
Ini harus dibentuk ini koperasi ini sebagai pusat ekonomi rakyat. Jadi diharapkan desa itu jadi sentra ekonomi rakyat di Indonesia. Jadi 80.000 desa itu mau dikepung ini kota-kota kita ini. Ekonomi itu bergerak di desa. Kepung pakai usaha kepung pula tadi. Masalah kayak mau tadi. Desa mengepung kota. Ini koperasi kita bakal bikin usaha layanan keuangan, simpan pinjam bang, ada layanan kesehatan, klinik ataupun apotek, ada layanan logistik juga, pergudangan, perkulakan, baru cold storage, baru distribusi sembako, ada juga layanan produksi bang, macam-macam. Jadi saya rasa Kredit lunak nggak ada. kredit lunak ya. Jadi sumber anggarannya koperasi ini bang, dia dikasih kredit lunak sama APBD, APBN sama di anggaran pembangunan desa, APDS ya. Ini APD dikasih desa. APBD desa, APD desa. Ini dikasih PB desa. APD desa. Karo kali. Ini dikasih bang, pilu pinjaman lunak 3 sampai 5 miliar per desa. Ini mengalah-alahkan anggaran desa ini bang. Kemarin satu Lunaknya dari APB desa atau dari bank-bank himbara? Aku dengarkan dari bank-bank himbara. Iya, Masih. APBN-nya itu nanti yang Pendirian itu, pendirian koperasi itu katanya model pertama itu dana desa itu 20% diambil sama dia modal koperasi. Tahun kedua mereka kan dapat pinjaman dari pengembang negara, di mana gunanya tetap dana desa tadi. Dari dana desa itu ya jaminan ininya. Dari dana desa. Kolateralnya dana desa. Ibarat kayak PNS, apa namanya? Gadegan SK lah ya. Kan kira-kira gitu ya, maksudnya Tapi- mencari analogi yang sederhana. Menurut saya, ya kita jangan terjebak dulu terhadap definisi koperasi yang ideal. Ente itu loh, ya. Idealnya koperasi itu memang didirikan oleh anggota untuk anggota, dan sejarah awalnya adalah sebagai alat memberdayakan ekonomi rakyat yang susah. Idealnya, apabila itu kita gunakan sebagai filosofi koperasi merah putih yang sekarang ini, saya kira sangat jauh bedanya ya. Tadi saya sudah menyampaikan koperasi merah putih, singkatannya KMP, didirikan oleh KMP, Koalisi Merah Putih. Koperasi yang sesungguhnya didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi ini suka nggak suka bahwasanya ini KMP didirikan oleh KMP untuk kepentingan KMP. Masuk ngeri nih. Enggak, tapi memang tadi kalau mau cerita apa namanya kan Bapak Koperasi Indonesia kan Bung Hatta kan. Kalau Bung Hatta kan mengungkapkan ini bukan hanya aspek ekonomi, aspek sosial, bukan. Dan kalau kita Oriented. iya, kalau kita tetap harus profit, tapi juga tetap dari aspek orientasi sosialnya juga. Makanya kalau dari dasarnya kan, kalau dari seperti apa kan, koperasi itu perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Ya. Kan itu. Jadi artinya limper pun duitku, Bung Hoki duitnya cepek, buatnya 20, suara kita sama. Tapi kan dengan katakanlah kritiknya dari mulai undang-undang koperasi dan semuanya memang nggak sesuai dengan, belum tentu seideal itu. Baru tadi teringat karena diungkapkan Bung Hoki dan Bung Daud tadi ada 20% dari dana desa. Hanya aku jadi bingung maksudnya kenapa bingung? Ini apa nggak bermasalah nanti dengan BUMDes? Sementara di undang-undang desa itu kan BUMDes, dan BUMDes itu kan dananya dari desa juga, dari dana desa. Kan itu poin-poinnya. Maksudnya, wah ini kan ada hal-hal yang agak aneh. berbenturan. Nah, iya, kemudian pada satu sisi ada juga apa namanya? Kalau kita lihat, ini kan BUMDes yang sudah ada. Nggak semua BUMDes bagus, tapi ada juga yang bagus. Karena di Jawa banyak yang bagus. Banyak juga yang memang ajang bancaan juga kan ini kan. Nah kalau ini melihatnya karena 20% desa, ini kan semua kan sebetulnya kalau APB desa itu kan harus dirumuskan dalam Musrenbangdes. Bangdes betul. Oh jadi kan agak senyum-senyum sedikit aja aku membayangkan itunya, membayangkan 20% dananya dari APB desa, anggaran dana desa.
belum lagi yang BUMDes. Nanti bagaimana nanti dari masalah pengelolaan aset dan bagaimana tanggung jawabnya, gue agak bingung. Jangan nanti ibaratnya biasanya selama ini kan kalau di DPRD itu banggarnya kan bermasalah jidnya perdebatannya. Berarti apakah diturunkan ini perdebatan apa antara apa di tingkat musyawarah desa itu udah apa perdebatan apa banggarnya semacam banggarnya lah ketika bicara anggaran. Ya. Maksudnya semacam itulah. Kalau di DPRD biasa ada perebutan pokir atau semacamnya lah. Makanya waktu zaman Ahok itu teringatnya nenek lu. Nggak maksudnya itu jobnya. Maksudnya di sini ini kan ini bagian-bagian yang menjadi permasalahan juga nantinya. Coba lihat, koperasi desa ini dasar undang-undangnya apa? Kan keputusan presiden. Instruksi presiden apa keputusan presidennya? Pilpres. Ini undang-undang. Nah ini kan ada hal-hal yang harus diatur lagi kan. Nah ini masalahnya dari mulai zaman apa? Dari mulai zaman Raja Jawa, seringkali undang-undang itu apa namanya? Bersetangan, pokoknya menyesuaikan belakangan. Mudah-mudahan ini tujuannya bagus lah. Ya kalau aku melihat sendiri di situ. Belum lagi permasalahan berikutnya. Wah ini kan tadi kan diungkapkan menampung apa namanya dari produk-produk dari desa apa sah yang semua sampai tadi tadi mulai logistik dan semuanya. Oh, ini kan cobalah jalan-jalan ke Langkat atau ke Karu ya. Kalau kamu pulang kampung mungkin pernah lihat apa namanya bekas-bekas gudang KUD. Betul. Dulu zaman apa? Zaman Orde Baru, zaman waktu itu masih zamannya Bustanil Arifin dia sering apa? Masih jadi Kabulok. Artinya di desa-desa yang ada sentra-sentra produksinya itu semua dibangun apa? Gratisan itu dibangun pemerintah, bagus loh bangunnya. Karena modelnya sama, dinding seng, gudang-gudangnya itu semua ada. Tapi nah kemudian gak jelas. Dan sekarang nggak tahu di mana asetnya, banyak yang dijual-juali orang, banyak yang macam-macam ini apa namanya tiap desa. Ini contoh yang tadi mengaitkan yang disampaikan Bung Dau dari atas ini kan ini. KUD itu Koperasi Unit Desa itu pun dari atas. Karena dari pemerintah membuat semua tuh. Akhirnya kan berapa banyak apa namanya ke pemborosan dan kemudian anggarannya pemborosan anggaran dan nggak tahu kita itunya kemana. Oh jadi harus merokok kita ini. Biar mulai mikir membayangkan ada sesuatu yang agak rumit juga nih kan. Itu tadi dari atas tadi ini kan dikaitkan dengan Bung Daud. Belum lagi tadi pertarungan di tingkat bawah tadi antara perebutan apa tadi karena desa anggaran dan semacam apa namanya bagaimana mengambil itunya dan yang sudah berjalan sekarang BUMDes yang sudah berjalan dan berapa keuntungannya bagaimana? Apakah keuntungan dari BUMDes yang sekarang kan balik ke desa apakah itu nanti akan bisa juga diambil oleh koperasi? Seperti ini masih banyak. Cara juga ini bang ya tingkatan lokal tingkatan desa. Nggak tahu lah. Apakah juga jangan-jangan nanti dan antara kalau ada masalah ini ikut membantu juga tergantung apa sih? Nah iya nggak tahu juga. Karena seperti juga aku dengar jangan-jangan koperasi ini bisa juga main tambang atau apa soalnya organisasi mahasiswa ormas sabar itu main tambang ini kan tergantung daerah potensi lokalnya nggak tahu kita tapi inilah yang apa makanya tadi aku mikir jadi merokok juga nih kan Menteri Koperasi ada statement itu bang bahwasanya Koperasi Merah Putih bisa melakukan kegiatan pertambangan. Menteri Koperasi siapa ya lupa aku kalau zaman dulu aku ingat aku semua menteri ini siapa Menteri Koperasi siapa Menteri Koperasi? Sorry. Budiari. Oh, Budiari. Oh, Budiari apa itu ya? Budiari itu ya. Budiari itu. Maksudku apa namanya? Dia kan kadang-kadang gitu juga. Kalau ada 100% omongan, 60% omongannya belum tentu betul. Dan 40% bisa jadi bohong kan itu kan karena nggak ada. Dulu kan waktu Bung Sen SD, memang kan diwajibkan oleh guru hafal nama. Iya, hafal. Kabinet Pembangunan 1, aku tanya Pembangunan 2 dulu. Iya, kita hafal nama menterinya. Jadi sekarang ini ya justru generasi sekarang ini nggak peduli siapa mau menteri. Balik kita ingat ketua prozonya, bukan menteri koperasi. Berarti lebih kuat dia di prozonya bang daripada sebagai pembantu presiden hari ini. Wah, ini nampaknya udah mengarah cawe-cawe apa namanya kekhawatiran terhadap cawe-cawe. Orang dia bosnya katanya ada itu juga kan muncul di media bosku itu katanya. Udahlah itu lantainya lah situ. Cuman menarik ya salah satu yang pernah diucapkan oleh Menteri Koperasi ini kan jelas si Budin tadi menyatakan bahwasannya dia yakinnya bahwasannya koperasi ini akan memperoleh keuntungan 1 miliar per tahun per koperasi. Nah artinya apa? Ini tinggi. Ini kan salah satu indikator menunjukkan bahwasannya memang koperasi yang akan dibentuk
yang bernama Koperasi Merah Putih ini tadi. Orientasinya memang untuk profit center, Profit oriented. pusat mencari keuntungan. Nah itu makanya dari awal saya bilang, ketika kita bicara tentang koperasi ala KMP ini, jangan terjebak dengan definisi koperasi yang sesungguhnya. Nah, jadi ini adalah, ya nggak bisa dipungkiri, memang ada kaitannya dengan kepentingan politik. Selain politik, Itu khas tadi apanya? Percepatan apa? nah, selain Oh itu PAN dia kan? Menteri apa, ingat aku orang PAN itu, siapa namanya? Mahar, lupa aku namanya. boleh nakal-nakal sih gitu kan. Nah, secara politik ekonomi juga. Secara politik ekonomi ya, kalau politik praktis, saya lebih paham lah seperti tadi, nyenggol-nyenggol. Secara politik ekonomi, Sebenarnya dia kan menteri dari PAN. Koalisi Merah Putih. apabila kita lihat dari awal kebijakan perekonomian Prabowo ini, saya lihat cenderung hanya mengutamakan kepentingan populis, dan bahkan banyak kebijakan ekonominya itu di luar paradigma ilmu ekonomi. Di luar paradigma ilmu ekonomi. Jadi para ahli ekonomi juga. Teringat jadi omongan Sri Mulyani kemarin. Ya, pernah saya bilang gitu. Tapi secara politik saya lihat ini adalah salah satu jawaban dan membuktikan bahwasannya sebenarnya perekonomian nasional itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi didirikannya koperasi termasuk MBG, Makan bergizi gratis. makan bergizi gratis. Saya lihat ini adalah selain program untuk populis, ini adalah gimana caranya program ini menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Tapi teringatnya, koperasi ini berarti boleh ngurusi MBG juga lah ya? Supplier jadi apa? Boleh, Jadi supplier, Bang. apa, vendornya? Supplier sembako. Oh, jadi kayak apa lah dia? Kayak supermarket semua nih. Iya, makanya saya bilang tadi definisi koperasi yang ini kan udah berorientasi bisnis. Jadi apapun bisa, bahkan tambang Mungkin jadi- Ya, tapi sebentar. Dapur Tapi gini, juga bisa. tapi sebetulnya nggak tahu ya. Terlepas dari apapun, ya semoga benar datanya. Dan kuanggap itu benar. Apa namanya? Ini kan cerita apa namanya kemarin bahwasanya Indonesia untuk saat sekarang ini cukup pangan. Kalau seperti omongan menteri apa kemarin kan untuk sampai 6 bulan ke depan kita punya stok, dan aku lupa angkanya, nanti bisa panen itu ya lebih bagus. Dan produksi dari sisi pemerintah sendiri ini kan berarti kan harga gabah kering apa itu kan diterima pemerintah. Nah, Bulog dalam hal ini kan 6.300. Artinya di sini kalau memang potensi apa itu benar dan memang dikelola dengan benar, dengan baik, sebenarnya kan memang bagus kalau untuk apa. Maka atau mudah-mudahan ya. Indonesia ini kan suka gitu kan. Data online nanti on di sini lain, di sana datanya. Makanya tetap ya sudah kita menunggu. Mudah-mudahan itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Karena nggak ada negara yang bisa maju kalau memang dari sisi pangannya nggak bisa terpenuhi. Iya. Tidak bisa terpenuhi. Makanya aku berpikir kalau ini memang ada itu bagus. Kalau memang maksudku ini ditangani oleh koperasi. kalau MPD juga. artinya maksudku gini ya. Kalau itu kan dulu perkara KUD itu kan karena top down. Kalau memang niatnya kan berarti ada niatan bagus untuk menyangga ini tadi, mendukung. Kenapa? Karena kalau produksi dengan harga segitu, praktis kan petani nanti akan banyak menjual apa? Penggudangannya memang dibutuhkan, nggak mau. Tapi aku belum tahu hitung-hitungan apanya ya, karena di Indonesia kan susah mencari data yang sebenar-benarnya kan. Kalau dulu aja sampai pemerintahan yang lalu aja kan gitu, berapa kebutuhan beras? Satu, Menteri Perdagangan minta impor beras, yang ini bilang stoknya, Menteri Pertanian bilang stoknya cukup kan. Hal-hal gitu masih teringat kita, masih belum lama itu, masih baru periode yang kemarin. Jadi satu data itu belum jelas, sama halnya dengan satu peta tadi belum jelas kan. Ya, kadang-kadang teringat satu peta, teringat tuh ada omongan, ada menteri yang ngomong LBP kalau nggak salah, ada 3 juta lahan sawit yang nggak apa, semacam itu, walaupun itu nanti topiknya nanti tuh. Maksudku ini masalah datanya dari mana dan apa kan, ini kita sering nggak paham gitu. Maksudnya, tapi nanti ini kalau memang betul untuk apa pangan ini dan untuk daerah-daerah yang lumbung beras, lumbung padi tadi, artinya itu memang dibutuhkan praktis. Kenapa? Karena pangan. Ya karena memang enggak, misalnya petani panen, kalau harga gabah kering panennya itu kan sekitar 5.200 dan 5.000. Ini kan mereka kan menyimpan di mana kan nggak biasa lagi, Des.
desa-desa itu udah Ya, tidak punya gudang lagi. kearifan lokal yang dulu membuat lumbung sendiri kan nggak ada. Mau di mana digudangkan, mau mana dikirim. Kalau memang pemerintah mau memberi itu kan, dan peran Bulog kan bisa jadi penyangga. Tadi kan mereka langsung akan jual ke pemerintah. Apakah ini menjadi turunan dari Bulog dan semuanya untuk daerah-daerah yang lumbung padi? Aku nggak tahu ya. Karena aku belum mengikuti semuanya, dan karena peraturan mengenai apa ini belum jelas juga kan, aturan-aturan teknisnya. Ini kan seringkali kalau dari pemerintah kan kebijakan besar, hal-hal teknisnya kan di lapangan ini yang sering masalah. Ini tadi lah masalah pembojongan koperasi. Tapi yang jelas di sini berapa tadi, 83.000 sekian. 83.900. Yang 83.000. tahu yang pasti paling untung di awal ini siapa? Siapa? Notaris. Kemarin ada ketemu notaris, aku dengar cerita untuk bikin apa 5 juta untuk bikin akte ini kan banyak. Enggak, ini apa sama. Sorry ya para notaris, bukan maksudnya apa, bukan maksudnya iri atau apa. Tapi maksudnya di sini kan ada hal-hal yang secara perputaran ekonomi adalah. Karena kan menjadi sambung kan ekonomi kan. Ini kan tapi bagaimana bisa nyambungin sampai ke Bung Sam. Cuman ini juga ada peraturan yang menentukan bahwasanya tidak semua notaris bisa mengeluarkan. Ada khusus notaris yang ini juga perlu sebagai bahan diskusi yang menarik ya. Oh, baru notaris lah nanti bikin apa? Yang belum apa, dia ikut pelatihan untuk akta notaris. Koperasi tadi. Notaris tertentu. Iya, notaris yang memang sudah ikut pelatihan untuk koperasi. Yang diizinkan oleh Menteri Koperasi bahkan. Projo Budiari yang diizinkan oleh Menteri Koperasi. Saya kira tadi yang diizinkan oleh Projo. Yang bisa mengeluarkan akte notaris sendiri. Karena itu kan dari Kementerian Hukum HAM lah harusnya kan. Ya, yang menentukan notaris. Siapa notarisnya? Enggak, kalau namanya Badan Hukum kan dari ke Sismin Bakum itu kan itu. Nah, dia juga semua notaris. Kasihan juga yang tidak dapat jatah itu loh. Tapi Bang, ini koperasinya kan masih wacana walaupun sudah ada percepatan pembentukan Bang. Tapi BUMDes itu udah ketar-ketir ini Bang. Ya, itu tadi yang yang menjadi concernku, menjadi perhatianku. Jadi BUMDes yang ada ini bagaimana nantinya? Iya. Apa ini nggak menjadi pertarungan di bawah? Betul. Ya, kalau bicara politikingnya bagus juga, laga aja semua kan. Berbicara politiking maksudnya kan. Karena kalau gitu, tapi sebetulnya ada pada sisi bagusnya. Sisi bagusnya adalah kan ada persaingan yang sehat. Banyak juga BUMDes ini juga dimanfaatkan oleh kepala-kepala desa. Bayangkan aja lah 8 tahun mereka ini. Nanti BUMDesnya kan kroninya juga. Makanya kita berlihat dari apa, kalau kita berpikir objektif dari dua sisi. Wah, kalau ini menjadi apa, biarlah mereka saling kontrol di situ dan saling bersaing bebas. ya, Artinya kan kalau kita lihat di sini kan pemerintah kita kan sebetulnya kan sudah sepakat dengan apa? Dengan liberalisme ini, neoliberalisme ini kan. Iya. sampai ke tingkat bawah. Iya, itu makanya tadi maksudku itulah. Artinya secara apakah ini apakah ini bagus atau enggak ya nggak tahu lah, kita masyarakat yang bisa menilai. Ya kalau dari pemikiranku, aku bukan orang yang sepakat dengan itu gitu loh. Tapi kan kita sedang bicara yang berat-berat yang begitu. Kita kan ini kan macam-macam orang kopi, minumnya juga kopi. Tarik dulu. Karena kan gini Bang, kalau BUMDes ini kan pemiliknya ini kan pemerintahan desa. Iya. Nah, ini siapa? Koperasi ini pemiliknya masyarakat desa. Gimana itu? Dengan catatan ada pendampingan dari tim pendamping dari Menteri Koperasi dan Menteri Desa. Bicara pendampingan ini yang aku sering sendiri bukan barang masyarakat desa tapi di bawah kontrol pusat. Iya, artinya kan ini kan makanya kita mengacu kepada mengacu kepada kejadian-kejadian sebelumnya kan. Ketika menterinya dari partai A, pendamping desa partai A juga orang-orang ataupun atau dipaksa masuk partai A kan gitu-gitu. Dan ini apa? Mudah-mudahan jangan begitu maksudku. Ini yang menjadi kontrol kalau memang betul-betul dikelola dengan milik masyarakat desa tadi maksudnya katanya. Milik masyarakat desa karena dia pembentukannya itu Bang. Memang BUMDes ya bukan milik masyarakat desa. Milik pemerintahan desa. BUMDes, badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa. Dia kepunyaan pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa itu siapa yang milih? Masyarakat juga. BPD siapa yang milih? Kan masyarakat juga. Jadi artinya ini maksudnya apa nih, kok Bung Oki kok seperti apa memain-mainkan kata ini kan gitu kan. Maksudnya itu dari siapa sumbernya tadi? Dari siapa tadi sumbernya? Ya itu memang yang di Projo Bang, Budiari Bang. Ya, Disampaikan oleh ketua Projo kita Bang. Makanya benar tadi kan 60% salah, 40% kan. Ini kan contohnya masih teringat juga aku.
di kantor waktu itu komunikasi dia di kantor komunikasi banyak kali duit di apa berangkas Ya, maksudnya maksudnya udahlah maksudku itu kan meragukan kita dengan semua omongannya kan karena Temuan di kantornya, Pak, bukan punya dia, Pak. oh ya itu lah maksud di kantornya itu maksudku nggak tahu entah punya siapa lah maksudnya kan itu ya Kita nggak tahu. Kebetulan di kantornya ditemukan. itu lah sejak awal kalau saya bilang jangan bicara yang ideal. Jadi pendirian Koperasi Meraputeng ini juga udah bertentangan dengan undang-undang desa. Di dalam undang-undang desa itu tidak ada tertulis dana desa itu bisa dipergunakan terhadap koperasi. tapi BUMDes boleh berbentuk koperasi karena kan badan usaha milik desa bentuk badan usaha itu kan bisa saja bentuknya koperasi badan hukumnya itu dia Secara detail tidak ada tertulis tentang koperasi. nggak ada khusus ini ya Nah, justru yang ada badan usaha milik desa. Jadi yang namanya badan usaha kan bentuk-bentuk badan usaha bisa koperasi, CTV, bisa koperasi, bisa apa. Jadi ini juga bahan perdebatan bahwasannya sesungguhnya ini bertentangan dengan undang desa. Nah, itu makanya itu bagian dari apa wacananya. Jadi kamu berpikir ini kan apa namanya mau nggak mau ini kan harus jalan karena sudah menjadi instruksi dan harus dijalankan. Jadi maksudnya ini kan bagian-bagian yang sebetulnya dari masyarakat kita dan harus sama-sama mengontrolnya kan gitu. Tujuannya supaya apa? Ini bicara negara dan bicara ekonomi untuk semua dan bicara kemaslahatan umat Indonesia semuanya kan itu. Itu bicara ideal Kayak nggak maksudku. Artinya di sini kan harus mau nggak mau di tiap tempat, di tiap desa kan harus dicermati semua bagaimana jalannya ini kan gitu ya. Maksudku idealnya nanti. Ya kalau kita bicara ideal ya, memang tidak sering apatis melihat koperasi karena pengalaman sejarah. KUD DOP lama, lebih baru. Tapi kalau kita lihat kondisi di daerah tertentu, justru banyak juga koperasi itu sebagai benar-benar sebagai lembaga ekonomi yang membantu masyarakat. Contohnya di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini kredit union atau koperasi itu malah saingan beratnya BRI. Sebentar. Tapi aku mendengarkan dulu kredit union ini muncul. Kenapa? Karena dari pemerintah itu koperasi yang ada di desa itu hanya boleh KUD. Nah, makanya kan dari kelompok-kelompok penggiat dari gereja, dari kelompok-kelompok penggiat pembangunan masyarakat itu membangun yang namanya kredit union. Makanya Kalimantan Barat tuh salah satu apa yang bagus, yang contoh yang apa ya? Sampai mereka punya ATM kan itu. Di Nias sebetulnya juga itu ada 50.000 apa CU dan banyak-banyak. Ini aja, Pijer Podi. Contohnya kalau di kalangan apa? Di sekitar Deli Tua dia apa itu kan sampai ke Karo kan Pijer Podi itu kan. Ini Ya, lumayan kuat. Itu kan model-model semacam itu. Jadi maksudku gini juga tadi kan. Nah, dengan adanya impres nih, kalau ada koperasi lain di desa tersebut bagaimana? Kan itu kan. Betul. Nah, kan ada yang bagus sudah bagus di mana-mana. Betul. Ya. Model-model koperasi simpan pinjam, kadang-kadang koperasi produksi yang udah berjalan bagus ini bagaimana nanti dengan ini kan? Artinya ini kan sebenarnya perlu dicermati dan jangan sampai memperoleh perlakuan yang enggak adil, enggak ini. Kadang-kadang kita ini aneh. Kita bicara mau ekonomi liberal, tapi kemudian ada fasilitas yang diberikan khusus. Ini kan Bung Daud lah, kan di situ lah John Maynard Keynes nanti marah nanti itu kan. Nah, ini ekonomi klasik ini kan neoklasik itu kan John Maynard Keynes kan ini memainkan wah gawat ini katanya. Apalagi kalau Dia nggak usah mungkin khawatir. Masalah ini akan bersaing dengan koperasi yang ideal tadi ya. Ya kalau saya lihat ini hanya namanya koperasi. maksudnya Bung Daud bilang bakal nggak jalan nih. Bukan dia. Oh ya. Unit usaha. Namanya lah. Oh. Anggap aja macam PT-PT yang lain lah. Anggap aja gitu. Namanya aja ini koperasi. Padahal komandir ya. Iya. Tadi tujuannya hanya untuk program populis. Nah, pada prakteknya saya lihat ini sama aja seperti unit usaha yang mencari keuntungan. Nah, kalau koperasi sesungguhnya kan itu kan dibentuk berdasarkan pendapatan anggota, modalnya juga modal iuran wajib anggota. Betul. Ya ini kan Iuran wajib, iuran pokok, sumbangan sukarela kan. Ya boleh lah kalau ada penyertaan modal. Ini kan harusnya kan pemerintah untuk penyertaan modal aja harusnya kan gitu. Jadi udah itu hanya sekedar nama koperasi, tapi dalam prakteknya itu bukan sesungguhnya koperasi. Karena ini unit usaha. Karena pengurus koperasi dan pengelola usaha dari koperasi tersebut
itu mendapat gaji upah dari negara, Pak. Oh iya, ada besaran upah lah antara 5 sampai 8 juta atau 10 juta itu setiap pengurus koperasi dan pengelola unit usaha koperasi. Dari gaji pengurus koperasi itu Langsung disubsidi pemerintah gitu. Iya, berarti kan Bukan koperasinya. dari koperasi ya, dari anggaran koperasi. Harusnya koperasi itu ya harusnya dia yang menggayar sendiri dari itunya. Iya, berarti kan itu sumber anggarannya dari negara kan, walaupun itu bentuknya pinjaman. enggak itu ya tadi kan udah koperasi itu udah memiliki modal. Nah kita di modal dari yang diambil dari dana desa tadi. Jadi kan koperasi itu prinsipnya kan ada pengawas, dia manajemen, pengurus, manajemen. Jadi manajemen itu memperoleh gaji. Cuma kalau tiba-tiba langsung ada khusus subsidi, bukan begitu maksudnya kan? Bukan. Ya berarti kan sejak terbentuk kepengurusan, terbentuk badan manajemen usaha lah ya. Yang berjalan itu kan pasti secara profesional sudah mendapatkan. Kan dari koperasi memang harus begitulah, kalau harus dikelola secara profesional. Tapi kan semua kan ada badan pengawasnya. Karena ini yang bagian dari mengontrol, dan kemudian kan nanti ada rapat ruanya, rapat anggotanya itu tiap tahunnya harus ada di situ koperasi, harusnya ada ruanya lah tiap tahun dia abakan itu. Pembentukan koperasi ini sebagai solusi PHK juga ini, Pak. 83.000 sekian koperasi kali 10 aja direkrut tiap desa sudah berapa juta itu terserap tenaga kerja kita yang di PHK itu, Pak. Kalau memang itu berjalan ideal bagus, tapi nanti takutnya jalan setengah jalan kolaps. Tiba-tiba karena harus menyelamatkan itu, misalnya contohnya kan kalau bank kan mau diselamatkan ada bail out apa segala macam. Ini tiba-tiba dari mana lagi dananya? Dana antara pula dimasukin kemari kan itu kan. Ini pemerintah. Enggak misalnya walaupun kita menarik kami bilang musim itu nih. Tadi Bung Okti bilang jumlah koperasi itu 83.000 sekian. Sesuai dengan jumlah desa lah ya. Jadi desa dan kelurahan. Kelurahan juga. Apabila itu gagal, itu jumlah bagian negara kerugian uang itu lebih besar daripada kasus Back Century. Oh iyalah, jumlah anggaran yang silakan untuk Ya maksudnya kalau mau dihitung ya begitulah. besar 5M kali 80 T itu, Pak. Ya, Pak. Ratusan T ya. Udah biasa kita bicara T. Pertamina seribuan T atau apa itu biasa. Jadi maksudnya ini kan yang penting kan gamblingnya tinggi, artinya resikonya resikonya tinggi. Makanya tadi kenapa bilang aku minta harus memang semua pihak mulai mencermati dan mengawasi, mengontrol ini. Ya kalau dijalankan memang dengan bagus, semua bagus ya niatnya. Cuma kan sebenarnya artinya tadi kan sudah ungkapkan ketika tujuannya tadi dengan untuk menjaga ketahanan pangan, bila perlu nanti sampai kepada kedaulatan pangan, ini kan bagus ya. Cuma kan ini kan dari model dari awal pembentukannya ini mengkhawatirkan. Artinya gini loh. Katakannya baiknya niatku kan, tapi cuma caranya malah jadi nggak baik ketika dari niat awalnya bagus. Contoh yang sederhananya, memang kalau mau untuk operasi yang ideal dia profesional gitu proses, dia itu meningkatkan kemampuan manajerial itu, kemudian membangun mindset tentang kewirausahaan. Makanya kalau aku berpikir tadi Bung, kan tadi nggak ada bicara BUMDes. Kalau BUMDes yang bagus, kenapa itu nggak dijadikan didorong untuk dijadikan koperasi? Itu tadi BUMDes yang jadi pada butuh harusnya gitu, maksudnya diseleksi dulu dari hasil dari dari semua BUMDes mana yang bagus itu didorong di koperasi supaya benar-benar lebih memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, karena masyarakat desa itu nanti yang akan menjadi pemilik sahamnya atau memegang sahamnya atau menjadi anggota koperasi. Dan BUMDes ini kan kalau tadi kan bahasa Bung Oki mengutip pernyataan menteri. Oh, ini masyarakat desa. Jangan dipertentangkan. Justru bagaimana ini dijadikan betul potensi desa. Jadi katakanlah ada 80 ribuan desa itu pasti aku percaya bahwasanya paling tidak itu akan ada 10% BUMDes yang bagus. Nah itu yang menjadikan pilotnya harusnya. Kalau aku pandanganku ya. Tapi ya itulah karena dari situsnya supaya jangan
menjadi permasalahan baru nanti rebutan apa di desa, apa namanya, malah membuat kericuhan tambahan itu loh. Kalau ini kita berpikir apa namanya, urutan kue iya, dan bukan kue kekuasaan ekonomi tadi, kue ekonominya tadi. Karena memang dari situsnya Bang, kita cek tadi, saya tadi coba masuk ke situs koperasi desa ini. Tidak semua koperasi itu dibentuk baru. Ada juga koperasi yang sudah ada, itu dibuat kembali rapat musyawarah desa khusus namanya, yang didampingi oleh pendamping dari Kementerian Koperasi, ya, atau mungkin juga dari BUMDesnya dalam musyawarah desa khusus itu dirubah atau bergabung kan. Betul. Tapi sebentar, tiba-tiba aku teringat sekitar 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu sebetulnya dari Dekopin, aku nggak tahu pasti angkanya, aku lupa ya karena teringat. Mereka ada melakukan sebuah program apa, mendata ulang semua koperasi yang ada di Indonesia dan melihat mana koperasi yang bagus, yang sehat, yang tiap tahun bikin ruah. Bunyi banyak kali koperasi kalau dipikir sekarang. Sekarang ini kan banyak kali koperasi, tapi kan atas nama. Dulu ketika mulai pasca reformasi, waktu itu masih banyak krisis, semua bantuan kan untuk koperasi kan. 2 orang kumpul jadi koperasi karena dicarinya lagi apa, KTP segala macam. Jadi anggota kan banyak koperasi fiktif itu. Jadi waktu itu Dekopin, nggak tahu. Kan ini kan perlu apa namanya, informasi yang saling tukar, saling bersinergi lah, iya, di antara lembaga dan kan tuh gitu. Kalau memang itu menjadi bagian awal. Jadi ya aku nggak tahu lah, ini karena masih bagian awal. Ini bagian dari yang perlu kita cermati lagi lah kalau melihat ke depannya. Mana ini yang bagaimana nanti modelnya, pelaksanaannya kan itu kan. Karena kan ini mesti proses semua. Ibaratnya dari instruksi presiden tadi atau Kepres, Impres, instruksi presiden ya. 9. Ini kan turunannya belum jelas juga semua ke bawah, atau sudah ada beberapa, tapi kan ada lagi aturan teknis di bawah yang mungkin dari Kementerian Koperasi atau apa nanti yang perlu semakin dicermati kan itu kan. Itu aku pikir. Jadi harapan kita Bang Daud, koperasi ini walaupun dia judulnya jadi program dari atas bisa menghidupkan perekonomian rakyat di tingkatan bawah ya. Karena bisa berbahaya juga ini kalau duit nggak berputar ini. Kalau saya lebih ekstrim ya. Ngapain istilahnya setengah hati? Jelas-jelas saja sebutkan jenis kelaminnya. Apakah dia koperasi atau unit bisnis? Apakah dia koperasi atau unit bisnis? Iya. Justru dengan bergunakan nama koperasi, justru itu menjadi image jelek di masyarakat. Itu masyarakat menganggap itu nanti sama halnya dengan koperasi-koperasi yang dulu. Jadi mereka menganggap itu hanya sebagai program populer. Sama halnya dengan ini. Kalau di undang-undang desa kan makanya BUMDes dibikin itu, nggak harus kan koperasi. Tujuannya kan karena memang mau mengapakan ini dulu, original intentnya gitu loh. Maksudnya ketika orang pembuatan undang-undang itu kan karena menghilangkan trauma ataupun konotasi yang buruk terhadap koperasi di masa-masa sebelumnya. Karena orang suka ngomong koperasi. kan banyak itu kan image yang di masyarakat. Sementara tadi dari hasil dialog kita kan nampak jelas kan bahwasanya koperasi merah putih atau kempe yang dibilang ini memang berorientasi bisnis. Betul. Kalau memang berorientasi bisnis, ya udah sebut aja ini unit bisnis. Bisnis desa. Iya. Unit bisnis desa. Bagian dari apanya kan? Macam BUMDesnya itu adalah bagian dari ini ya. BUMDes karena harus ada pendampingan dari Menteri Koperasi, Menteri Desa terkait jalannya program ini kan. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, saya masih tanggung. Beliau curiga itu hanya sebagai program kayak binteh. Hanya nanti kebanyakan itunya kan, banyak bimtek-bimteknya, dana bimteknya enggak, Pak. Ini kan dari dana desa sekarang ini kan berapa banyak habis dana bimtek untuk bimtek yang enggak jelas. 40%. Ya makanya cuma banyak itu peningkatan bimtek yang enggak jelas. Makanya kalau memang mau dimanfaatkan dengan bagus, sebetulnya kan peningkatan sumber daya manusia kan ini memang betul-betul bagus. Banyak sekali karena kan dulu kalau menurut aturannya di dana desa itu 30% kan untuk peningkatan kapasitas. Tapi kan bentuknya semua bimtek dan melaksanakan siapa merasakan nanti aduh gila ini. Tapi ya unit usahanya itu yang salah. Maksudnya yang
salahnya kan gitu, banyak urusan-urusan BIMTEK nggak jelas itu tadi. Itu bagian dari bancaan itu. Sebelum jadi barang itu udah terlalu banyak kos yang sudah habis ya. Enggak, serius enggak. Sebenarnya memang Kalau memang niatnya, tadi gue bilang niatnya itu selalu bagus. Tujuannya kan kalau memang kapasitasnya meningkat, memang bagus dalam pengelolaan apanya, manajemen keuangan di usaha BUMDesnya dan semua. Kalau yang dulu ya, yang kemarin-kemarin kejadian, ini memang betul-betul bagus. Cuma ini tiba-tiba BIMTEK kan apa yang penting ada bawa tas, ada apa, masuk-masuk di hotel, udah habis itu harusnya 3 hari, 1 hari mereka apa bubar. Itu yang kejadian yang banyak. Yang untung siapa? IO-nya kerjasama dengan pihak-pihak terkait di dinas koperasi atau kementerian, kan semacam itu. Ini yang ini maksudku, ini yang ada kejadiannya. Dan nanti berulang lagi, mengulang dalam bentuk yang beda aja kan apa mana. Itu maksudku. Jadi cuma jadi sarana semacam itu, sarana bancaan. Makanya aku tetap berpikir yang positif, berpikir baik. Aku berpikir baiknya ini utamanya untuk menyangga, mempertahankan apa namanya, ketahanan pangan dan kalau bisa menuju kedaulatan pangan tadi. Artinya kalau memang ini dibentuk, kalau niatnya bagus itu kan, terserah lah mau koperasi atau apa. Tapi kalau koperasi tadi kan aku cuma teringat tentang bagaimana menampung kan tadi kan, gudang tadi, penggudangan dan semua. Ini kan bagian-bagian yang penting dan memang ini kan ya, agak kira yang agak cocok. harapan Bung Sen harapannya, itu idealnya. ya Cuma kita pesimis loh. Pesimis mengenai pengalaman selama ini kan itu kan. Enggak, maksudnya gini aja lah. Kemarin masih ngobrol-ngobrol dengan MBG berapa banyak keracunan dan apa, karena apa gitu loh. Karena sering dari atas niatnya bagus. Tapi kan ketika sampai teknisnya ini udah banyak kali ruang-ruang yang bisa untuk apa namanya, tikus masuk kan itu. Karena tikus itu ada ruang sempit, ini dia bisa masuk gitu loh. ya maksudnya gitulah kira-kira. Sen sangat pesimis lah ya terhadap prospek. Pesimis. Tapi berdoanya kita yang terbaik. Pesimis. Tapi kalau tujuannya fokusnya harusnya fokus saja khusus untuk penanganan apa pangan tadi. Itu pikiranku. Jadi jangan ini sampai urusan tambang, urusan segala macam ini. Harusnya kan yang awalnya ini fokus kepada daerah-daerah, desa-desa yang menjadi sentra produksi untuk bagian penampungan itu, gudang itu tadi. Jadi kalau dananya untuk itu kan bagian dari penyaluran apa dan penampungannya udah jelas kan, Bulog. Katakanlah dengan menerima kata gabah kering panen 5.000 masuk ke Bulog, gabah kering giling 6.300 di sini kan bisa apa? 1.000 berak ada selisih. Mereka cuma nyiapkan gudang dan pengeringan itu semua. Karena kan kalau untuk gabah kering giling itu kan harus 14% apanya. Kadar air ini butuh. Sebenarnya kaudeng lama kalau masih bisa diapakan itu yang gudang-gudangnya itu bagus. Karena mereka punya tuh Pemilahannya udah nggak jelas lagi, udah habis semua. Bagaimana itu? Nggak, maksudku fokus di situ-situ aja dulu. Urusan pangannya tadi itu jangan ke macam-macam yang sampai urusan tambang pula nanti segala macam. Ini kan sarana-sarana bancaan aja udahlah. Izin-izin tambang aja nggak jelas semua kan dari dulu kan gitu-gitu. Jadi bagian dari orang memburu rente nanti ininya. Itu maksudku yang bikin pesimisnya di situ. Jadi kalau orang jelasnya fokus ini untuk menjaga kedaulatan pangan, ketahanan pangan, enak. Loh, agak membanggakan sedikit lah urusan pangan ini. Kenapa? Menteri Malaysia kan kemarin datang mau minta apa? Mau minta mereka mengimpor beras dari Indonesia karena Indonesia kelebihan stok untuk sampai 6 bulan ke depan. Mereka nggak punya stok. Sementara kalau dari Malaysia sendiri itu apa namanya, Thailand, Vietnam, Kamboja nggak mau. Makanya mereka nyari ke Indonesia. Oh, nggak mau jual ke Malaysia? Ya karena mereka butuh menjaga stoknya dia. Malaysia sendiri lagi kelimpungan ini kan. India dengan Pakistan bermasalah, nggak dapat juga mereka beras dari sana. Jadi artinya ini masalah ketahanan pangan ini penting. Makanya gue bilang kalau difokuskan ke situ dan utamanya di sentra-sentra apa itu tadi, agak lebih lebih optimis. Tapi ini ketika tadi semuanya dari setiap daerah, karena aku dengar sendiri ada kawan 50 ini katanya 50 apa untuk tahap awal ini di tiap koperasi di tiap daerah kabupaten kota itu harus ada 50. Artinya kan ngapain dipaksain? Ini kan semua karena apa? Karena untuk penampilan karena biasa prestasinya sekian gitu kan gitu. Kejar target. Nah, kejar target semua ukurannya kayak begitu. Padahal kan bukan itu. Yang penting kan ini harusnya itu diwajibkan di daerah-daerah yang merupakan sentra produksi pangan tadi untuk menampung itu tadi kan. Karena kan sebetulnya kan secara program ini kan pahamnya aku Prabowo kan sebagai presiden dia punya target Indonesia harus jadi lumbung pangan. Loh, kenapa nggak difokuskan ke situ dulu? Kenapa harus semuanya? Tapi itu tadilah
sarana bacaan orang-orang juga nanti jadinya kalau kayak begini kan itu. Jadi udahlah. Makanya aku pesimis ketika itu untuk segala bidang. Tapi nanti aku percaya di daerah-daerah sentra produksi pangan ini bisa jalan. Kenapa? Karena udah ada jelas ininya. Dan kalau itu kan tadi ingat ada margin Rp1.000 tadi, margin 1.000 perak tadi dari apa? Dari desa ke bulognya. Kan bulog menerima ke dalam bentuk gabah kering giling. Kalau dari petani kan gabah kering panen tadi, panen dari sawah, petani kan nggak punya tempat nyimpan. Itu dia persoalannya. Ini artinya bisa bikin pergudak, bisa bikin. Artinya kalau gudangnya dan tempat penjemurannya kan dia dengan sedikit usaha, jelas usahanya kan. Ada margin 1.000 perak, itu loh maksudku. Itunya. Makanya kalau apa? Fokuskanlah di situ dulu. Kalau itu percaya aku. Tapi kalau tiba-tiba di semua daerah minus pun dibikin itu kan kacau juga gitu kan. Itunya. Sebagai program populis kan harusnya pembentukan ataupun progres yang bakal dihasilkan dari pembentukan koperasi ini kita juga pasti berefek nanti terhadap perolehan suara di pemilu 2029 politik ini. Karena ini ketua satkernya kan dari PAN nih. Menteri desanya juga dari PAN nih. Ya harusnya untuk menaikkan elektabilitas partai itu ya kalau tadi dibilang program populis ya harus memang dikerjakan dengan betul ini kan Pak. Nah, logikanya gini, di matematiknya undang-undang koperasi mewajibkan pengurus koperasi itu 9 orang. Nah, ya. Apabila itu tiap desa ada 9 pada koperasi, coba buka kan lah. Tapi kan semuanya nggak sederhana itu. Jadi Maksudnya kalau mau Artinya terkait dengan populis tadi. satu, yang kedua gini kan, coba ingat ini kan apa namanya kepala daerah kan nggak semuanya dari satu partai. Ya. Nah justru di sinilah jadi ajang, makanya tadi bilang ajang pertarungannya itu jadi turun ke bawah. Pertarungan politik itu pun jadi turun ke bawah juga. Anggaran mudah di tingkat desa. Tadi politik anggaran bahkan tadi yang ini tadi, misalnya bupatinya dari partai A, kan dari hasil musren Bangdes dan apa semua kan ada tetap adanya apa namanya, adanya otonomi daerah dan adanya peran bupati dan dinas semua di sana. Ini kan menjadi pertarungan apa di situ. Ini yang sisi yang negatifnya aku lihat. Sisi negatifnya, maksudku makanya kenapa tadi khawatir aku karena jadi katakanlah partai A yang menang di sini, misalnya PDI lah menang di sini kan gitu kan, misalnya di satu daerah, sementara menterinya dari sini, partai katakanlah tadi menteri dari PAN, ada di bawah kan, jadi nanti pertarungannya pasti main juga semua. Jadi artinya kan ini kan apa namanya, ngomong apa aja lah, Rentan. gini lah, rentan apa lah, persaingan politik dan semua. Jadi biar aja deh, jadi tarung bebas biarlah itu, ini aja lah. Katakanlah pemerintah sekarang berkuasa Gerindra menguasai berapa persen misalnya kepala daerah di Indonesia, 20-an persen seingatku kan itu. Yang lain-lainnya kan gitu rata-rata. Jadi ini tergantung juga kepada kepala daerahnya, tapi kecuali kepala daerahnya dengan retreat ikut semua dengan alur itu kan. Cuma kalaupun kepala daerah macam-macam, menurut Undang-Undang Nomor 23 itu kan menyebutkan bahwasanya bisa dia 3 bulan disekolahkan di apa atas apanya Menteri Dalam Negeri kan. Beda lagi nih. Bukan. Kalau memang ngawur misalnya ada sanksi untuk kepala daerah 3 bulan dia diapakan Dirindamkan. Ya semacam itu lah disekolahkan. Tapi di Jakarta di bagian apa, bagian pengembangan sumber daya manusia di jalan apa itu dulu di Kalibata itu dia BPSDM 3 bulan dia di situ. Tengok lah di Undang-Undang 23 itu dah 23 tahun 2014 ya. Itu dia undang-undang pemerintahan daerah. Jadi sebetulnya itu cuma belum ada, sempat ada aku rasa waktu itu ada 1 atau 2 orang pada periode lalu disekolahkan dalam tanda kutip. Jadi dikosongkan namanya, jadi ini kan dulu dia dibina dulu. Nggak tahu lah pasti dibinasakan atau nggak ngerti kita. Jadi kalau biasanya ini kan Bang, dari Bang saya kutip tadi dari Bang Daud tadi, secara filosofi kan semangatnya koperasi ini kan orang miskin atau orang yang kekurangan bekerja sama dengan orang miskin lainnya membentuk sebuah perkumpulan yang namanya koperasi agar mereka bisa saling bantu-membantu di kesusahan hidupnya.
Itulah semangatnya, makanya koperasi itu hadir itu di Inggris ya awalnya. Di Inggris kemudian berkembang ke banyak negara. Tapi jadi banyak kan contohnya koperasi yang bagus kalau kita memang mau meniru kan di negara-negara apa welfare state mau semacam di apa Norway, Skandinavia itu lah, daerah Skandinavia itu. Dan kemudian contoh paling bagusnya juga di negara yang sangat kapitalis di Amerika, Price Smart itu semacam koperasi itu. Punyaan koperasi. Iya, Price Smart atau Walmart? Oh, ya, Price Smart. Dan kayak di apa di Jepang sendiri, Fuji itu koperasi apa namanya. Jadi sebetulnya kan ini apa namanya contoh-contoh bagus itu bisa kok itu walaupun nggak real seperti yang diinginkan oleh Bung Hatta, tapi setidaknya itu memang membagi apa untuk semua anggotanya dan semua orang yang terdapat di situ. Karena itulah sejarah koperasi buruh nih, koperasi pengangkutan umum Medan aja bisa rapat umum anggotanya entah kapan kan, maksudnya contoh kasus sederhana itu koperasi yang besar tuh. Tapi itu nggak maksudku itu si pulsuara itu bang. Maksudku terlepas dari itu, maksudku tadi ini kan apakah betul-betul para suku-suku yang menjadi anggotanya jadi sejahtera, apakah pembagian dividennya apa, ini kan hal-hal yang apa pembagian andilnya dividennya jelas atau gimana, kapan ruanya, nanti ruanya pura-pura kan pakai surat-surat aja segala macam gitu loh. Jadi maksudku dari sejarah, jadi kenapa koperasi itu dimulai? Sejarahnya kan di Indonesia ini nggak pernah ada yang jalan bagus, jadi bukan nggak pernah ada yang jalan bagus, jarang yang ada berjalan dengan baik kan itu kan. Koperasi nelayan aja seringkali yang memegang ada apa namanya ada cukong yang di sana kan, pedagang. Ya artinya pakai nama koperasi. Jadi di Sambu aja banyak namanya koperasi, padahal kerjanya apa namanya BNI 47 dia kan. Kasih 4 tarik 7 kan. Ya maksudku artinya ada contoh buruh, ada contoh baik, tinggal kitanya melihat di mana. Kemudian mengapa aku selalu ngomong ada harapan bagusnya, jadi supaya dalam tiap kejadian, dalam tiap hal kita bisa melihat sisi positifnya. Apa rencananya dari mesti punya harapan, kan itu yang membuat kita masih punya gairah semangat untuk apa namanya untuk dalam hidup dalam negara ini gitu kan. Ini sama kayak aku pakai apa namanya ini, kadang-kadang kemarin nengok dia bukan belangkon itu bang, apa namanya itu bang? Bukan belangkon, apa namanya, pokok ikat kepala Sunda ini kan kadang-kadang mentang-mentang Persib juara siapa gini-gini ke siapa namanya si apa KDM Kang Deddy gini-gini dia kan apa namanya pakai singlet macam betul juga ini pikir kan ya mungkin mudah-mudahan betul itu bagian dari apanya, tapi kalau itu bagian dari gimmick politik atau apa ya. Karena trauma dulu ada suka masuk korong-korong atau apa macam betul yang masyarakat kan semacam itu, tapi mudah-mudahan ini bukan begitu, tapi memang kita dari apa segala hal kita nggak boleh menutup menutup kemungkinan baiknya. Tetapnya harus ada berpikir positif itu, karena kalau kita nggak berpikir positif nggak ada apanya, nggak ada semangat, nggak ada passion untuk membuat sesuatu yang lebih baik ke depan, itu artinya. Betul, siap. Nah dari itu berangkat dari yang saya bilang tadi, kalau secara filosofi koperasi itu orang miskin bergabung dengan orang miskin untuk saling membantu kehidupan mereka. Tetapi kalau kita lihat ini, kita menamati proses pembentukan, kecepatan pembentukan KMP ini kan ada judulnya penyertaan modal. Nanti negara ini yang menyalurkan anggaran sampai ke tingkatan desa, agar desa menjadi sentra ekonomi, agar masyarakat desa memiliki kedikjayaan dalam ketahanan ekonominya. Jadi desa positif ini. Desa menghubung kota. Jadi harapan kita seperti yang Bang Sam sampaikan juga ini di episode kemarin. Semoga Presiden kita, Presiden Bapak Prabowo Subianto betul-betul patriotik. Bagaimana Bang? Saya lupa patriotik mana Bang. Kita berharap agar memang benar-benar berpikir untuk negara dan bangsa. Iya, artinya adalah nantinya ke depannya itu ada sesuatu yang memang bisa dikenang dari dia, apapun ceritanya. Misalnya bapak beliau kan juga kan Sumitro kan dikenal sebagai begawan ekonomi kan, jadi artinya jangan pula sampai dia ini ketika mengelola negara, memimpin negara ini kan politik ekonomi kan, itu utamanya dasarnya kan. Politik ekonomi hukum itu 3 hal yang saling berkaitan. Jadi ini harusnya memang betul-betul menjadi menjadi warisan dia juga ke depan yang untuk dikenang kan, itu kan. Kita meyakini Bang ya, kita meyakini dan berharap mendoakan.
Semoga. Nggak pernah aku terlalu yakin dan pernah nggak yakin itu maksudnya. Ini macam mana sih kalian ini? Kita mendoakan. Jangan salah-salah apa, jangan salah pilih kita mendoakan. Kita berharap kan mendoakan. Kalau mendoakan itu kan bagus katanya. Kita mendoakan agar betul-betul ini Presiden Prabowo ini dalam program-programnya, terkhusus yang kita bahas hari ini, Koperasi Merah Putih ini, untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Catatanku itu tadi lah, catatan utamaku tadi kalau memang ini difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan aja dulu dan nanti ujungnya bisa menjadi kedaulatan pangan, itu mungkin akan lebih apa? Lebih lebih bergufaat. Gufaat itu Pak, berguna dan bermanfaat. Ya itulah dia. Kalau apa pikir jadi itu loh. Kalau dengan model sekarang ini sampai segala macam bikin apapun dia apa mengelola tambang segala macam ormas kan bahaya ini masuk ke ini kan jadi lucu aslinya kan. Tapi mana ini lain ini Bang. Ini tokohnya kan memang betul dari kita yakin lah dengan ketua Satgas Percepatan Pembentukan ini Bang. Apalagi satu partai dengan Menteri Desa kan Bang. Ini pasti senapas ini dengan pemerintahannya Pak Prabowo ini. Apa legasinya apa ini Bang? Gimana Bang? Penutup. Kan dari tadi kan aku dari tadi dewa aku kan dewa. Penutup. Semparuh napas gitu. Apakah semoga doa kita terhadap programnya Pak Prabowo ini bisa terimplementasi dengan pembantu-pembantu ya? Sekarang gini aja, sederhananya aja, ya udahlah, mau berhasil atau tidak, setidaknya uang itu turun ke bawah. Betul-betul turun. Apabila jalan ekonomi. Itu kan bagi stimulus ekonomi, daripada hanya segelintir orang yang di pusat sana menikmati uang di negara ini, biarlah dia menetes ke bawah, dinikmati oleh rakyat walaupun sedikit. Itulah harapan kita. Nah, ini kan Bung Daud kan berpikir tadi kan trickle down effect tadi itu. Menetes loh, bukan. Ini khawatirnya aku tetesan ini pun gara-gara beban sana apa dinaikkan lagi ke atas. Yang menetes ditangkap lagi gini, maksudnya ibaratnya kita meludah gini, tampung lagi, masukkan lagi gitu loh maksudnya. Jangan sampai gitu. Program Koperasi Merah Putih Nahi berakhir dengan temuan lagi di lemari-lemari bawah kantor itu kan. Oke. Enggak itu enggak tahu. Pokoknya berharapnya aku tadi. Aku masih setidaknya punya kepercayaan 50% kalau 50% Pak. Iya ke sektor pangan 50 untuk kalau memang programnya dilaksanakan untuk apa menyangga ketahanan pangan tadi itu. Kalau mudah-mudahan juga semua data itu benar karena data Indonesia ini kan sering online kan datanya on di sini lain di sana itu. Dari tadi saya sebenarnya menyimpan pertanyaan besar sama Bung Sem. Itu Bung Sem lama bergelut di bidang pertanian, ya, dan punya pengalaman dulu dengan Bulog. Justru saya lebih cenderung itu kan kalau secara sosial ekonomi pertanian beras itu kan sangat sensitif, ya, mau dinaikkan marginnya mengganggu perekonomian, kalau diturunkan mengganggu petani. Ini kalau menurut saya udah itu balikkan aja ke lembaga tertentu seperti Bulog. Iya, ini kan sekarang kan Bulog udah dinaikkan perannya. Makanya Bulognya kan mengambil ini. Maksudku tadi kan kooperasi itu kan Bulog kan nggak punya apa sampai ke desa. Makanya operasi nanti kan nggak, maksudku gini, masih rakyat. Kalau memang ini betul, maka tadi bilang aku ini percaya dia bisa jalan. Kalau ini benar-benar artinya mencoba memperbaiki yang dilakukan apa dulu, Orba dulu. Itu kan dulu serentak semua desa diapain juga apanya bangun itunya kan jadi ngawur. Dan kooperasi dari atas, kooperasi unit desa itu. Kalau sekarang ini kan paling enggak, apakah dalam bentuknya BUMDes atau apapun itu menjadi milik desa, benar-benar milik desa. Jadi desa yang menampung produksi beras kan itu juga keuntungan desa. Dan kalau memang dijual ke Bulog, lah iya, kan masalah menjadi permasalahan di masyarakat kan ini. Selama ini Panen lah dia nggak bisa nyimpan hasil panennya, harus segera jual. bahkan yang beli adalah Desa tadi dalam bentuk selama ini kan tengkulak. Nah itu jadi kan memotong. Jadi sementara harganya nggak. Sementara pemerintah kan sekarang udah memberi harga patokan kalau gabah kering panen itu 5.000-an, 5.000 per ekar. itulah Dibeli oleh koperasi yang baik ya. Dia punya gudang dan punya tempat penjemuran. Dan ada jaminan pembelian oleh Bulog. Kalau dibawa ke Bulog,
Kan nanti kalau dijemur udah 14% dalam bentuk gabah kering giling itu 6.200 oleh Bulog, 6.300. Itulah yang aku bilang. Makanya aku bilang kenapa? Aku bilang aku percaya 50% kalau ini dilaksanakan di sentra-sentra produksi tani. Kalau serius gitu loh bahasa Medannya. Itu tanda kutipnya. Ini kan namanya berharap, berdoa. Kita doa. Kita hanya tinggal punya harapan, Bu. Ya makanya di sini tadi aku lihat nanti ibaratnya kan ketika itu sudah berjalan bagus satu tempat, ini kan misalnya di tempat yang sarana produksi, ini menjadi modeling ini yang dicontoh orang kalau nggak perlu BIMTEK, tinggal di bawah ke situ dia studi aja. Jadi BIMTEK ini kan yang untung IO Pesawat. IO dan kawan-kawan apanya dan perusahaan apa ya memang menggerakkan apa sih ekonomi, tapi ya itulah kan, tapi dengan cara yang tidak baik kan itu kan. Saya lihat efisiensi ini terlihat. Nah, makanya zaman efisiensi segala macam ya itulah Lingkungan loh. makanya tadi ini kan tadi Kung Lo bilang menetes tadi biar menetes juga. nah, Oke, Pak. ayo, kita berharap itulah dia udah jadi nanti di depannya kan kita udah dilarang oleh host. Terima kasih. Intinya kode sama sinejar kelamaan katanya. kalau memang serius ya koperasi itu bagus. Kalau emang serius, Bagus. pasti bagus. Dan kita berdoa agar Itu Undang-Undang Dasar 45 loh. Iya, karena itu Pasal 33. Jadi itu kalau masalahnya kan selama ini tidak dijalankan dengan baik. Kembali aja lah dulu. Sebetulnya kalau mau idealnya kan tetaplah paling tidak semua membaca ulang tulisannya Bung Hatta tentang koperasi. Aku dulu di rumah itu ada. perekonomian Indonesia. Walaupun Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia nggak pernah membahas koperasi dalam musyawarah mereka, itu kata Christian Tubisono. Ya, karena kita pada saat masuk ke fakultas ekonomi belajar wajibnya itu teks wajib itu adalah buku Adam Smith. Iya. Adam Smith nggak. Lepas itu sih udah sih lumayan kalau Adam Smith itu ketika masuk ke John Maynard Keynes ini yang gajo kan. Bicara interest and money kan. Zaman saya gini, konsep kan juga sezaman dengan saya pada saat zaman kita. Susah juga cari bukunya Bung Hatta dulu. Dia orang ekonomi Kebetulan di rumahku waktu itu ada kan dulu, walaupun tulisannya Bung Hatta dengan bapakku kan dulu kan. Jelek kali buku lama udah warna coklat awalnya itu. beruntung lah Bung, bahkan banyak apa namanya perpustakaan fakultas ekonomi di Indonesia ini tidak ada menyimpan buku Hatta. Oke. Sudahlah. Oke lah. Terima kasih. Nanti kelamaan jadi ngawur kemana-mana. Udah bolak balik sini jangan ngasih kode itu. Buat sama Bang KDM. Apa tadi KDM Bang? Hah? Apa tadi KDM? KOD 5 lagi. Kalau di tim Melayu atas kesempatannya pada hari ini sudah berbagi informasi dan cakap serius tapi sakit bersama kita. Nanti lah sambil kita cermati ke depan. Mudah-mudahan nanti ada satu waktu kita bahas lagi mana yang sudah jalan, mana yang terjadi kan. Mungkin jadi untuk contoh kasus ini menarik juga nih Bung Ovi. Itu sekedar masukan. Siap. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang ini. Semoga memberi manfaat kepada kawan-kawan pemirsa semua. Terima kasih kami ucapkan. Selamat malam. Touring masih ini.